Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Dito Rajendra Ratnolo dengan NIM D400-200-105 dengan mata kuliah Praktikum Dasar Mikroprosesor pada kelas D. Di video ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian tugas besar dan skripnya. Untuk yang pertama, saya akan memulai dari rangkaiannya. Pada rangkaian tugas besar, di sini memiliki beberapa komponen, yaitu pertama ada Atmega 32 sebagai mikroprosesornya. Lalu di sini ada 3 push button sebagai input untuk mengatur tampilan yang nanti akan di-outputkan oleh script. Lalu di sini ada 3 resistor yang terhubung dengan input push button dengan nilai 10 k ohm untuk mencegah adanya arus yang bocor pada inputan. Lalu di sini ada 8 LED sebagai output untuk menampilkan angka biner. Lalu di sini ada 3 dot matrix yang dihubung secara berurutan untuk menampilkan running text. Lalu di sini ada 3 IC 74 HC595. Ada 3 di sini, fungsinya untuk menjalankan running text-nya. Lalu untuk cara kerjanya, baik, untuk cara kerjanya, ketika kita menekan push button yang pertama, maka running text akan menampilkan nama awal, yaitu nama saya sendiri, Juan Dito, dengan akhiran 3 digit NIM saya yang terakhir yaitu 105. Dan untuk tampilan di 8 LED ini akan menampilkan angka biner dari 105, yaitu 0, 11, 01, 001, dimulai dari kiri atau D1. Lalu selanjutnya, jika kita menekan push button yang kedua, maka akan menampilkan tempat lahir, dan tempat lahir saya ada di Surakarta. Lalu untuk tampilan pada 8 LED ini akan menampilkan angka biner dari tanggal lahir saya, yaitu 3, dan angka binernya adalah 11. Selanjutnya, yang terakhir, push button yang ketiga akan menampilkan kata umur, lalu angka umurnya. Di sini akan menampilkan 21, dan pada LED yang berjejer ini akan menampilkan angka binary dari 21, yaitu 10101. Mungkin itu saja penjelasan untuk bagian rangkaiannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian scriptnya. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa melakukan start debugging. Sebelumnya sudah saya coba saat merekam ini, akhirnya Atmel-nya, maksudnya Microchip Studio-nya akan force close sendiri. Jadi untuk keamanan saya tidak akan men-start debugging. Sebagai kalinya saya akan menjelaskan tentang flow-nya atau urutan scriptnya satu persatu. Baik, yang pertama di sini ada LDI R16-0x00. Di sini untuk load immediate untuk memuat data di register 16 dengan datanya yaitu 0. Dan 0x ini adalah sebuah simbol untuk melambangkan hexadesimal. Lalu ada out DDRC, R16. Nah, di sini untuk mendeklarasikan bahwa pada port C dengan register 16 itu dideklarasikan sebagai outputnya. Lalu ada LDI lagi, LDI R16,0xFF, yang mana berarti pada register 16 akan diisi data sebesar 0xFF. Lalu ada out DDRB R16
yang mana berarti pada port B itu akan diisi data dari R16, yang mana R16 ini sudah berisi data dari 0xFF. Begitu juga dengan DDR-D di sini. Lalu di sini ada mulai dan titik 2. Nah, untuk bagian yang seperti ini, jika ada kata lalu terakhirnya ada tanda titik 2, ini berarti adalah sebuah label. Nah, lalu di bawahnya ada LDI R25,0, yang mana pada register 25 itu berisi data 0. Lalu ada out port di R25. Nah, di sini untuk mematikan LED saat button mati, karena port D di sini dengan register R25 sudah terisi 0. Lalu ada SBIS. SBIS ini adalah merupakan perintah untuk mengecek apakah pin C ini itu bernilai atau berlogika 1. Tapi di sini kita memasukkan datanya adalah 0. Nah, dan flow akan berlanjut ke RJMP mulai 2. RJMP ini seperti ngejam atau merubah urutan program ke label mulai 2. Lalu di bawahnya ada label play, dan di sini ada .cs. .cs ini adalah kode segmen untuk memulai segmen atau urutan program. Lalu di bawahnya ada LDI R16,8, LDI lagi pada register 16 diisi dengan nilai yaitu 8. Lalu ada out SPH, R16. Nah, SPH ini adalah stack pointer high, yaitu menyimpan alamat dari register data R16 dalam keadaan high. Nah, lalu di bawahnya ada LDI R16 lagi. Nah, data yang akan disimpan adalah 0x5f di sini. Nah, lalu di bawah ada out SPL, yaitu stack pointer low pada register 16, yaitu merubah data pada register 16 itu menjadi low. Lalu ada LDI R30, low data kali 2. Nah, di sini pada register 30 akan mengisi data low, dan di sini ada perhitungan sedikit ya. Jadi label data di sini itu nilainya akan dikali 2. Dan untuk di bawahnya pada register 31 itu akan high dan datanya juga akan dikali 2 seperti di atas. Tapi posisinya dia adalah high, bukan low. Lalu di bawahnya ada LDR 16,0xFF. Ini deklarasi untuk data yang pada R16 adalah 0xFF. Lalu ada out DDRB, yang mana pada port B itu akan berisi data dari register 16. Begitu juga dengan DDRA nya. Lalu di bawahnya di sini ada CBI port D. Nah, CBI ini adalah clear bit in. Clear bit in berarti mengubah nilai pada port B dengan port B pin 2 itu menjadi 0. Begitu juga dengan port B pada pin 3, itu datanya diubah menjadi 0. Lalu di sini ada label ulang dan ada deklarasi lagi untuk register 16, itu berisi nilai pertama adalah 0. Lalu ada out DDRC pada port C berisi register R16. Lalu ada perubahan nilai register pada R16 menjadi 0xFF, dan pada port B itu diisi nilai R16. Nah, lalu di bawah ini ada LDI R25,105. Nah, di sini adalah untuk input in 3 digit terakhir, yang mana akan ditampilkan pada 8 LED tadi untuk menampilkan dari angka binary tersebut. Nah, lalu di bawahnya ada port di R25.
ini untuk men-setting output pada port D dengan nilai register yang ada di register 25. Lalu ada SBIS pin C. Nah, SBIS ini berbeda dengan SBIC lagi. Skip bit if 1 atau 0 is set. Nah, di sini merupakan perintah untuk mengecek apakah bit atau data pada register 25 dan port D berlogika 1. Seperti itu. Nah, lalu di bawah ada RCMP mulai, yang mana alur program akan berpindah ke label mulai jika kondisi SBIS ini terpenuhi. Lalu di sini ada LDI R16 0B 0000 dan 1. Nah, di sini ada perbedaan pada 0B-nya di sini. Nah, kalau jika di sini ada 0B, itu berarti kita memakai angka biner, bukan angka heksadesimal lagi. Kalau misalnya menggunakan angka heksadesimal, di sini kita memakai 0x, yang mana berarti pada register 16 itu dimasukkan data biner 1. Lalu di bawah ada move. Nah, move between register atau copy data dari register 16 ke register 0. Lalu di sini ada LDI pada register 17 itu diisi dengan nilai data 0xFE, lalu pada register 19 diisi data 0xFF, dan pada register 18 diisi dengan pin 30. Lalu ada label masuk. Di sini ada STS Store Direct to SRAM, yaitu copy data pada register 30 ke alamat 0x100. Begitu juga dengan bawahnya, berarti data pada register 31 itu disimpan pada alamat 0x01, dan data pada register 17 akan disimpan pada 0x110. Lalu di sini ada out port A, R19. Jadi port A akan dideklarasikan sebagai output dengan nilai datanya dari register 19. Lalu ada LDI R20,32, register 20 bernilai 32. Lalu ada label mainkan di sini. Nah, lalu di bawahnya ada LPM. LPM itu adalah seperti apa ya? Mengambil data. Dia mengambil data pada set bus ini dari register 16. Lalu ada CPI di bawahnya. Nah, CPI itu adalah seperti membandingkan nilai. Nah, yang dibandingkan itu adalah nilai pada register 16 dengan nilai yang ada di alamat 0x0e. Lalu di bawahnya ada break, mengecek. Fungsinya itu mengecek suatu perbandingan yang ada pada variabel apa namanya, label nolkan. Nah, lalu ada fungsi n di sini seperti biasa. Untuk fungsi n, seperti biasanya fungsi n antara R16 dengan R0. Lalu ada BRNE, yaitu mengecek suatu perbandingan ketika tidak sama pada port B satu set. Lalu di sini ada label nolkan, dan ada CBI merubah nilai pada port B alamat 1 menjadi 0. Lalu RJMP loncat. Di sini ada port B satu set, label port B satu set, dengan bawahnya ada SBI lagi port B, 1. Lalu ada label loncat.
dan di sini ada rcall. Rcall di sini berfungsi untuk memanggil sebuah subroutine. Nah, di sini yang dipanggil adalah label dari nama call. Lalu ada deck R20. Deck ini adalah diagram yang mana berarti mengurangi nilai sebanyak 1 dari register R20. Lalu ada BRNE, mainkan, yang berarti mengecek perbandingan ketika tidak nilai pada label mainkan tidak sama. Lalu ada LDS, isi data pada register 17 dengan data 0x110. Lalu out port A R17. Lalu deklarasikan port A sebagai output dengan nilai yang ada di register 17. Lalu call delay, yaitu fungsi untuk memanggil subroutine juga, tapi di sini adalah delay yang dipanggil. Lalu ada LDS R30,0x100 dan ada LDS R13,0x001. Nah, di sini fungsinya adalah seperti tadi, isi data ke alamat ke register. Jadi data pada 0x100 itu akan disimpan pada register 30. Nah, di bawahnya data alamat yang ada di 0x101 akan diisi ke R13. Lalu ada set di sini, dan selanjutnya ada roll. Nah, roll di sini menggeser nilai ke kiri. Berarti pada register 17 nilainya akan digeser ke kiri. Lalu ada LSL. Nah, LSL ini fungsinya juga seperti roll ya. Jadi register data pada register 0 akan digeser ke kiri. Lalu ada deck R18 mengurangi nilai sebanyak 1 pada register 18. Lalu ada BRNE dengan label masuk. Selanjutnya ada LPM yang sudah dijelaskan di atas tadi, sudah ada LPM R23,Z. Nah, lalu ada CPI. Lagi-lagi kita membandingkan nilai dari register 23 dengan data yang ada pada alamat 0x0E. Lalu ada break lagi dengan label play. Lalu ada adding. Nah, fungsi adding di sini adalah menambahkan nilai sebanyak 1 pada register 30 dengan alamatnya adalah 1. Lalu jump ke label ulang. Di bawahnya di sini ada label clock dan ada SBI di situ, yang mana fungsinya sebagai membuat logika 1 pada port B dengan alamatnya adalah 2. Lalu di sini ada 3 knob. Nah, knob ini singkatan dari no operation. Jadi dia kosong aja dengan nilai 0. Lalu ada CBI lagi, mengubah nilai pada port B dengan alamat 2. Lalu ada SBI juga, yaitu mengubah nilai menjadi 1 pada port B dengan alamat 3. Lalu ada knob lagi dengan CBI lagi yang berfungsi untuk mengubah nilai menjadi 1 pada menjadi 0 pada port B dengan alamat 3. Lalu ada read sini singkatan dari return yang berfungsi untuk keluar dari subroutine. Berarti untuk berfungsi keluar dari subroutine clock ini. Lalu ada label delay yang di dalamnya ada LDI R21,3. Lalu ada lagi 11 variabelnya, dan di dalamnya ada LDI R22,0. Lalu ada LDI 1
dan di bawahnya ada decrement R22 untuk mengurangi nilai sebanyak 1 pada register 22. Lalu ada BRNE mengecek suatu perbandingan ketika tidak sama, dicek pada variabel lagi 1. Nah, lalu di bawahnya ada decrement lagi pada register 21 dan ada BRNE lagi untuk mengecek ketidaksamaan pada label lagi 11 dan return keluar dari subroutine lagi 1. Nah, selanjutnya di sini ada label data. Nah, data di sini adalah merupakan data tampilan pada push button 1. Nah, di sini ada .db, 0,0,0,0 di sini adalah berfungsi sebagai delay agar running text tidak berjalan secara acak-acakan. Nah, lalu di sini ada nilai .db 0x82, 0x81, 0x81, 0xff dan 0. Di sini untuk menampilkan huruf dari C. Begitu pula dengan yang bawahnya, di sini untuk menampilkan huruf U. Jadi di sini adalah hasil konversi dari urutan nilai lab yang akan nyala pada di dot matrix yang merupakan akan menghasilkan angka biner, lalu dikonversi menjadi angka heksadesimal dan akan menjadi nilai seperti ini. Cukup mudah kalau yang di bagian ini, jadi mungkin bisa saya skip karena hanya fokus kepada melakukan analisa untuk tampilan dan mengubah nilai biner menjadi heksadesimal. Lalu di sini melakukan .db, melakukan delay lagi saat setelah menampilkan semua kalimat ini untuk menghindari error. Nah, untuk selanjutnya di sini akan mulai sama seperti yang di atas, seperti ini. Hanya berbeda dari nilai yang dipanggil atau register-registernya dan nama label-labelnya hanya akan berbeda, tetapi untuk cara kerja kurang lebih sama. Jadi mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar, dan semoga dapat memuaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.